warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu meminta kepada salah satu temannya atau ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oke, Rahmat Hidayat. Kemudian Febri ya. Dan ada alasannya sakit. Pertemuan sebelumnya, ya, kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Posisi. Apa? Teks, berita. Pada pertemuannya teks, berita. Hari ini ibu minta anak ibu membaca tentang apa? Tentang teks eksposisi. Oke, tentang teks eksposisi. Baik, sebelum kita belajar tentang teks eksposisi, kita harus tahu dulu apa kompetensi yang mau kita capai. Kemudian apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi apa tujuan kita belajar hari ini? Kita juga oke. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, ya, kemudian dari koran atau majalah yang didengar dari indikatornya. Indikatornya pertama nanti Juan bacakan. Menjelaskan pengertian teks eksposisi. Oke, bagus. Menjelaskan ciri umum teks eksposisi. Sobirin. Mendaftarkan informasi teks eksposisi. Kemudian. Mengidentifikasi isi informasi teks eksposisi. Oke, bagus. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan mempelajari teks eksposisi dengan model pembelajaran problem basic learning. Ya, anak ibu akan mengidentifikasi informasi, nanti ibu berikan LKPD-nya. Apa yang diharapkan selesai pembelajaran ini? Yang diharapkan adalah adanya tumbuh jiwa nasionalis di dalam diri kita, kemudian jujur dan bertanggung jawab. Oke. Sampai di sini paham? Tolong perhatikan video itu dengan seksama, ya, karena ini terkait dengan materi kita ini tentang teks eksposisi. Dari video itu kita melihat bagaimana perjuangan anak-anak di Mandailing Natal untuk berjuang datang ke sekolah. Itu nanti kita akan mencoba merumuskan apa itu pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, kemudian apa lagi tadi? Informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi. Dan secara garis besar, apa informasi yang kita dapatkan di dalam informasi yang Restia dapatkan? Apa? Perjuangan itu anak sekolah untuk pergi ke sekolah. Oke, perjuangan anak sekolah pergi ke sekolah. Kemudian ada lagi? Kemudian apa yang terjadi di sana? Subirin? Siswanya kesulitan Berjalan. Kesulitan datang ke sekolah. Itu adalah informasi-informasi di dalam video tadi, ya.
bagaimana anak-anak itu berjuang dia tadi datang ke sekolah. Kemudian sekarang teks eksposisi itu berarti apa? Dari video tadi. Nurul? Teks eksposisi. Ya, berdasarkan video tadi, teks eksposisi itu berarti apa? Christine, apa itu teks eksposisi Christine dari video tadi? Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa teks eksposisi adalah teks melaporkan suatu pendapat atau suatu hal yang isinya berupa satu fakta yang mendukung terdapat isi teks. Ya, jadi menurut Christine dari video tadi dia mengambil kesimpulan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi. LKPD-nya Ibu akan bagi nanti di dalam kelompok. Silahkan Ibu beri petunjuk. Itu ada sebuah teks, ya. Silahkan baca teks tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk membacanya. Garis bawahi yang tidak dipahami, kemudian silahkan ditanyakan, ya. Silahkan ditanyakan. Kemudian kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti anak ibu jawab soal yang ada di bawah teks tersebut. Paham? Paham ya? Setelah dijawab, nanti anak ibu untuk menyimpulkannya secara garis besarnya, nanti ibu beri kertas kartonnya. Paham ya? Jadi nanti setiap kelompok ini ibu beri kertas karton, silahkan tuliskan nanti pakai spidol ini hasil yang sudah disimpulkan pada teks eksposisi yang sudah dibaca. Ya, silakan sekarang baca. Kalau tidak dipahami, silakan bertanya. Nggak ada kebenaran jawabannya. Dan lembar ini ya, tiga ya. Oke, Saskia. Pendidikan informal itu apa, Bu? Oke, pendidikan informal. Di dalam teks itu, setelah anak ibu baca, siapa yang bisa menjabarkan kepada temannya apa itu pendidikan informal? Ada yang bisa membantu? Oke, angkat tangannya sebelum jawab. Oke, bagus sekali. Siapa? Informal kan, Bu? Aku. Siapa dulu di depan Jaya? Pendidikan informal adalah proses belajar mengajar yang dilakukan tanpa sengaja. Oke, bagus. Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan tanpa sengaja. Dia ada mau menambahkan ya? Enggak ada. Oke, sama berarti ya Dian ya. Berarti ya yang disampaikan nanti setiap kelompok wajib menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya. Dan menarik aja. Apakah kamu pernah kenapa gitu? Jadi bahan ya. Ini mengerjakan nomor 3, mungkin ini yang mengerjakan nomor 4, itu cara mengerjakannya ya. Jadi tidak ini enggak betul.
ketergantungan pada pendidikan. Berbagi menjadi 3 jalur. Nomor 20 terbagi menjadi 3 jalur, yang itu pendidikan formal, informal, dan non formal. Kelompok terakhir, kelompoknya Kristen, informasinya saja. Ya. Oke, sudah tampil, kita kasih tepuk tangan. Sekarang kita akan merumuskan bersama-sama, ya, merumuskan bersama-sama apa itu pengertian teks eksposisi. Di sini, ya, pengertian teks eksposisi adalah tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 juga, yaitu teks yang berisi informasi. Betul sekali, teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan sesuatu pendapat tentang suatu hal yang isinya berupa fakta-fakta yang ada di isi teks. Teks eksposisi itu berisi penilaian, ajakan, yang tujuannya menyampaikan gagasan berupa fakta atau hasil-hasil pemikiran. Untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu masalah. Lanjut, ciri-cirinya ada menyampaikan informasi, teks eksposisi berisi fakta, eksposisi bersifat objektif. Bagaimana tugas kita tadi? Ini penguatannya yang diberikan. Pada paragraf 1 itu ada 3 informasinya. Ya, pertama itu masyarakat Indonesia banyak sekali yang bergantung kepada pendidikan formal saja. Kemudian pendidikan formal dianggap bukan tadi. Jadi informasi yang didapatkan itu ya, masyarakat Indonesia banyak sekali yang bergantung kepada pendidikan formal saja. Pendidikan formal dianggap satu-satunya cara untuk kita belajar tentang teks eksposisi tadi. Apa yang anak ibu rasakan? Apakah senang dengan cara belajar seperti ini? Senang ya. Untuk materi minggu depan itu kita akan masuk menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta susun bukunya dirapikan mejanya. Oke, tadi kelompok terbaik Ibu baru sampaikan. Ya, 2 kelompok terbaik. Nah, 2 kelompok terbaik yaitu kelompoknya. Kalau dalam hasil ya, nanti kita bentuk kerjasama beda lagi. Dalam hasil itu kelompoknya Christine dengan Zaskia. Kasih tepuk tangan. Dalam hal kerjasama itu ada 2 kelompok juga yang terbaik ya. Dalam hal kerjasama yaitu kelompok Zaskia dengan kelompok Jaya. Kasih tepuk tangan.